Hai sobat-sobatku, selamat datang di channel RL1221. Sebelum kita melanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa di like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 352 sampai dengan 354 dia tidak boleh minum. Ada keheningan yang mematikan di seluruh ruangan. Semua mata tertuju pada Peter. Saat ini, Peter dikelilingi oleh lebih dari 20 wanita cantik. Dan dia sendiri duduk dengan sangat nyaman, ditambah dengan aura kuat di tubuhnya. Benar-benar mengejutkan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di depan mereka. Melihat sikap kepala pelayan, tampaknya dia benar-benar menganggap Peter sebagai orang yang terhormat. Selain itu, Peter mengatakan sebelumnya bahwa hotel membawa mereka ke kamar aula ini karena dirinya. Mungkinkah Peter tidak bercanda? Peter, kamu. Abigail juga tidak bisa memahami situasi di depannya dan ingin segera bertanya. Sure. Peter perlahan mengangkat tangannya ke atas. Jangan khawatir tentang itu. Biarkan aku saja. Kata-kata yang sangat tenang membuat Abigail tampak ditaklukkan dan segera mengangguk sebagai jawaban. Wah, sangat perkasa. Melihat pemandangan ini, Judith langsung mengaguminya secara diam-diam. Saat ini, Peter bagaikan presiden yang sombong, sangat menarik bagi wanita manapun. Peter menoleh ke belakang untuk melihat Kenzo. Plak. Detik berikutnya, Peter tiba-tiba mengulurkan tangan dan memukul meja. Aku mengajukan pertanyaan. Apakah kamu ingin marah? Jawab aku. Aura Peter benar-benar menyala. Matanya yang seperti tatapan harimau tertuju pada Kenzo. Tidak marah. Kenzo diserang oleh aura kuat Peter. Tanpa sadar lalu berdiri menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya terus-menerus. Sure. Pada saat ini, aura mencengangkan di tubuh Peter menyusut seketika seperti air pasang surut. Di seluruh ruangan, suasana yang menindas juga perlahan menghilang. Saat aura Peter meledak sebelumnya, suhu di dalam ruangan seakan menurun. Dan sekarang, secara bertahap kembali normal. Kalau begitu, bisakah kita makan sekarang? Tatapan Peter bergerak perlahan, mengamati ekspresi Kenzo, Reagan dan lainnya. Ya, Kak Peter, tentu bisa. Reagan dan yang lainnya tidak berbicara, tetapi Ebet dengan cepat membuka mulutnya untuk melancarkan semuanya. Kalian sudah bisa turun. Peter menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata dengan ringan kepada kepala pelayan. Ya, Tuan Peter. Kepala pelayan mengangguk dan segera pergi dengan sekelompok pelayan lainnya. Abigail menghela napas lega. Dia tahu bahwa Peter melakukan ini untuk menyelamatkan harga dirinya. Bagaimanapun, mereka semua adalah teman sekelasnya. Meskipun tidak semuanya memiliki hubungan yang baik, tetapi ada beberapa dari mereka juga lumayan baik. Jadi, Peter tidak ingin membesar-besarkan masalah dan mempermalukan Abigail. Untuk ini Abigail cukup mengerti maksudnya. Hanya saja Abigail sangat bingung. Mengapa kepala pelayan hotel begitu sopan kepada Peter? Terakhir kali datang ke sini, wanita penyambut dari hotel ini memperkenalkan kepada mereka seluruh tata letak hotel dengan sikap yang sangat baik. Hari itu, Abigail merasa Hotel Andros Lakeside memang berkualitas tinggi. Jadi tidak peduli dia mengeluarkan uang di sini atau tidak, dia akan memperlakukannya dengan sopan. Tapi apa yang terjadi hari ini bukan hanya karena kualitas hotel, bukan. Bagaimana mereka bisa begitu sopan dan melakukan pelayan berkualitas hanya untuk Peter? Bahkan Kenzo yang sedang mentraktir pun tidak terlalu diperhatikan. Dan ini membuat Abigail penasaran, apalagi yang lain. Hei, Peter. Aku tidak menyangka kamu mengenal kepala pelayan di sini. Reagan terbatuk, menatap Peter dan berkata, ini pemikiran Reagan. Berdasarkan identitas Peter, pasti tidak mudah untuk mengenal kepala pelayan hotel besar ini, bukan? Yang lain juga perlahan sadar dan ketika mereka mendengar kata-kata Reagan, mereka semua mengerti. Karena level mereka tidak tinggi,
Mereka secara alami berpikir bahwa Peter adalah seseorang yang hanya bisa mengenal karyawan tingkat kepala pelayan saja. Apa kataku? Dia hanyalah seorang lumpuh. Lydia melengkungkan bibirnya dan menggumamkan dengan suara rendah. Lydia, mungkinkah dia menghabiskan uang secara diam-diam dan sengaja mengatur pertunjukan seperti ini? Lagi pula, orang zaman sekarang bisa melakukan apa saja untuk bersandiwara. Orang-orang akan membentuk kelompok sesuai dengan tingkah laku dan kebiasaan mereka. Gadis-gadis di sekitar Lydia semua berbisik. Tidak masalah siapa yang aku kenal. Makanan hari ini, anggap sebagai hadiahku untuk para hadirin. Abigail, mari kita pulang. Peter menggelengkan kepalanya sedikit, berbicara dengan tenang. Dia tidak ceroboh dan cukup menjaga harga diri Abigail. Ini, baiklah. Abigail mengangguk, kemudian berdiri. Dia datang ke sini hari ini, sebenarnya hanya ingin Kenzo membantu Peter melihat kondisinya. Sekarang ternyata Kenzo tidak bisa menanganinya, jadi dia tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Ngomong-ngomong, di antara para siswa yang hadir, satu-satunya yang memiliki hubungan baik dengan Abigail adalah Judith. Jika ada waktu, beberapa dari mereka masih bisa berkumpul lagi. Maaf semuanya, kami akan pergi dulu. Abigail tersenyum meminta maaf kepada semuanya dan hendak pergi. Hei, Abigail. Teman sekelas kita sudah lama tidak bertemu. Bagaimana bisa? Baru saja duduk sudah mau pergi. Semua hidangan sudah ada di sini dan masih belum dimakan. Kenzo tidak bisa duduk diam lagi dan dengan cepat berdiri untuk menghentikannya. Dia rela menghabiskan uang hari ini, mengundang semua orang untuk makan malam di Hotel Andros Lakeside, sebenarnya hanya demi Abigail. Sekarang jika Abigail pergi, apa gunanya? Ya primadona Abigail, kamu tidak bisa terus melakukan ini. Teman sekelas selama bertahun-tahun, kamu bahkan tidak ingin makan bersama, kah? Reagan dan yang lainnya buru-buru membantu Kenzo menghentikan Abigail. Tapi Abigail ragu-ragu selama beberapa detik dan masih ingin menolak. Ngomong-ngomong Abigail, baru terpikir oleh bahwa terapi elektromagnetik mungkin berguna pada kaki Peter. Kenzo memutar matanya dengan cepat meluruskan ekspresinya dan berkata, "Apa itu terapi elektromagnetik?" Abigail langsung tertarik, tapi dia sama sekali tidak bisa memahami yang dia katakan. Abigail, terapi elektromagnetik sekarang sangat populer, meskipun negara Pandora sangat ketinggalan, tapi banyak rumah sakit sudah mulai menggunakannya. Ini adalah terapi fisik yang sangat umum. Elektroterapi akan disesuaikan frekuensinya rendah menengah tinggi berdasarkan penyakit, hingga terapi iontoforesis. Masih ada banyak jenis lagi untuk terapi elektromagnetik. Efeknya juga besar dan diakui oleh komunitas medis. Saat Kenzo mengucapkan kata-kata yang sangat profesional ini, semua orang mengangguk berulang kali. Meskipun mereka tidak memahaminya, tapi kedengarannya sangat keren. Dalam kasus Peter, sepertinya sel-sel di kaki rusak dan kemungkinan besar sistem sarafnya rusak. Analisis Kenzo membuat Peter sedikit mengangguk. Dia akhirnya mengatakan dengan benar, "Abigail, dengarkan aku. Selama elektromagnetik digunakan untuk menyetrum mikrosistem saraf kaki Peter, itu dapat merangsang aktivitas sel dan memulihkan indera sistem saraf. Bisa saja ada kemungkinan dapat berdiri kembali." Saat ini, nada suara Kenzo sangat serius. Dia mengerti bahwa jika dia ingin Abigail tetap tinggal, dia harus mencari tahu apa yang diinginkan Abigail. Dan masalah ini benar-benar membuat Abigail untuk tetap tinggal. Sepertinya aku telah menggunakan metode ini dengan Peter, tetapi tidak berhasil. Abigail berpikir sejenak lalu duduk kembali di kursi. Hei, itu karena terapi elektromagnetik di negara Pandora ketinggalan zaman. Di luar negeri, entah itu elektroterapi atau metode medis biasa, mereka memang sangat ahli. Itu dapat secara akurat menemukan titik area pasien yang terinfeksi dan hasil dari terapi elektromagnetik lebih baik berkali lipat dibanding negara Pandora. Terutama institut medis luar negeri tempat aku melakukan penelitian. Tingkat medis di sana telah mencapai tingkat tertinggi di dunia.
Jika kamu Abigail benar-benar membutuhkan, aku bisa membantu Peter mengajukan. Kenzo perlahan duduk kembali, mengguncangkan gelas anggur merah di tangannya. Ini, butuh. Beritahu aku berapa banyak uang yang kamu butuhkan. Aku akan menyiapkannya. Abigail langsung mengangguk, merasa sangat bersemangat. Abigail, kamu tidak perlu mengatakan ini. Kita adalah teman sekelas. Jangan bicarakan yang lain. Bagaimana kalau makan malam hari ini dan mengenang masa lalu? Kenzo menyingkirkan topik itu tepat waktu dan mengangkat gelasnya ingin bersulang ke Abigail. Baik, kali ini, Abigail setuju tanpa ragu. Di sudut mulut Kenzo, ada senyuman bangga. Hanya saja Peter sudah tahu pikiran Kenzo secara menyeluruh. Terapi elektromagnetik sangat hebat. Mengapa kamu tidak menyetrum defisiensi ginjalmu? Peter sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya pada Kenzo. Bro, wajah Kenzo langsung memerah. Dia menatap Peter dengan marah. Peter si lumpuh, hanya mengenal kepala pelayan saja. Sudah mengira dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Peter, jangan diberi hati minta jantung. Jika aku tidak melihat wajah Abigail, apakah menurutmu aku akan mengurus hal tidak pentingmu ini? Kenzo mendengus dingin, nadanya penuh amarah. Peter, berhenti bicara. Ketika Peter ingin mengatakan sesuatu, dia dipotong oleh Abigail yang sedang mengerutkan kening. Oke. Peter menggelengkan kepalanya tak berdaya dan hanya bisa diam-diam. Namun, dengan dia di sini, meskipun Kenzo memiliki beberapa maksud lain, Peter tidak akan memberinya kesempatan untuk mendapatkannya. Ayo minum. Aku dulu yang mulai. Semua orang ingin minum hari ini. Jika kamu punya mobil, aku akan mencarikan supir untukmu nanti. Jika kamu tidak punya mobil, aku akan mencarikan mobil untukmu. Minum. Kenzo tertawa, mengambil gelas wine dengan sangat cepat dan berteriak ke semua orang. Ayo, lama tidak bertemu. Kita bersulang. Reagan dan yang lainnya tentu saja selalu menyanjung Kenzo. Setiap kali Kenzo mengatakan sesuatu, mereka sangat mendukung. Primadona Abigail, Kak Kenzo sangat ingin membantumu. Ini keterlaluan jika kamu tidak minum, bukan? Ya Abigail, minumlah sedikit saja. Melihat Abigail ragu-ragu, semua orang langsung berusaha membujuknya. Dia tidak boleh minum, biarkan aku saja. Peter perlahan mengulurkan tangannya dan meraih segelas anggur merah di depan Abigail untuk dirinya sendiri. Abigail membeku sesaat, lalu menatap Peter dengan terkejut. Meski dia tahu bahwa kondisi Peter tidak boleh minum anggur, tapi tindakan Peter membuatnya merasa sangat tersentuh di hatinya. Peter, tidak pantas bagimu untuk melakukan ini. Minum ini untuk mengenang masa lalu di antara teman sekelas kami. Kenapa kamu menyela? Reagan bertanya, memelototi Peter dengan kesal. Aku adalah lelakinya. Peter mengangkat kepalanya perlahan dan ketika dia mengucapkan kalimat itu, Abigail langsung tersipu dan menundukkan kepalanya sedikit. Dan jantungnya berdetak semakin cepat. Kamu. Kata-kata Peter membuat Reagan dan yang lainnya terdiam. Oke, laki-laki. Kan? Ketika seorang pria minum alkohol, dia tidak boleh minum anggur merah. Ayo minum arak. Reagan menggulung lengan bajunya terlihat sangat heroik, dengan sedikit menantang di tatapannya. Sudahlah. Peter tidak. Abigail segera ingin mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Tidak apa-apa, mereka semua teman sekelasmu. Hari ini, aku akan minum dengan mereka. Peter mengulurkan tangan perlahan dan menekan telapak tangan Abigail. Kamu, apa kamu tidak apa? Abigail sedikit menunduk, menatap Peter dengan sedikit cemas. Peter sedikit terdiam, orang yang kuat di ketentaraan. Dia mungkin tidak pandai dalam hal lain, tetapi dia tidak pernah takut tentang minum dan berkelahi. Peter, ya, jika kamu bisa membuatku mabuk hari ini, aku akan mengatasi semua permasalahanmu dan aku berjanji kepadamu untuk menggunakan terapi elektromagnetik kelas atas yang ada di luar negeri. Kenzo mengelus dagunya dan tersenyum kecil, juga sedikit kesal dengan Peter. Ping.
Segera, 10 botol arak moti diletakkan di atas meja. Ayo, pertarungan hidup dan mati hari ini. Siapa yang lemah berarti dia bukan lelaki. Reagan segera berdiri, menyiapkan deretan gelas arak. Hari ini, mereka harus membuat Peter minum hingga setengah mati. Jangan repot-repot, minum begini saja. Peter membuka sebotol arak dan meletakkannya di atas meja dengan keras. Apa maksudmu? Reagan yang sedang menata gelas arak langsung terhenti. Kak Reagan, dia mungkin ingin minum langsung di botolnya. Seorang anak laki-laki di sebelah Reagan membisikkan sesuatu. Apa-apaan? Reagan mengelus kepalanya, tertegun di tempat. Moti 53%, langsung minum di botol. Bercanda saja. Kenapa? Sudah mengalah sebelum dimulai. Peter bertanya sambil menarik kembali tangannya. Puff, aku ketakutan karenamu. Ayo. Reagan mendengus. Kemudian langsung memberikan 10 bir Mautai kepada Kenzo dan yang lain. Bagi anak muda yang sangat semangat seperti mereka, mereka tidak boleh mengalah dalam masalah minum bir. Terutama di saat ini ada wanita cantik di depan mereka. Mereka tidak memedulikan apapun lagi. Meskipun aku jarang minum minuman seperti ini, biasanya aku hanya minum Lafite. Akan tetapi, hari ini aku ingin menantang kemampuan minum Tuan Peter. Kenzo hanya tersenyum dan anggap remeh. Sebotol Mautai hanya berisi 500 ml. Bagi Kenzo, ini bukanlah apapun. Aku kumur mulut dulu, kalian mulai dulu. Peter langsung membuka bir itu dan mulai meminumnya. Semua orang melihatnya dengan kebingungan. Akan tetapi Peter sudah menghabiskan setengah botol dalam sekejap. Peter meletakkan botol bir kosong dengan wajah yang tenang. Barusan tadi seakan-akan hanya minum air putih saja. Reagan dan lainnya sangat terkejut. Apaan ini? Peter menghabiskan setengah liter bir dalam sekejap. Mereka yang sering nongkrong di klub juga termasuk ahli dalam minum bir. Akan tetapi, kemampuan Peter mengejutkan mereka semua. Gila, dia benar-benar minum. Reagan belum mengatakan apapun, tapi beberapa teman laki-laki di sampingnya sudah mulai panik. Siapapun akan merasa menderita kalau minum terlalu banyak bir. Mereka semua tahu batas mereka. Omong kosong, cepat minum. Tentu saja Reagan tidak akan mengalah. Dia juga memaksa untuk minum bir dan langsung menghabiskan setengah botol. Mereka yang sudah ahli dalam minum bir, saat setengah botol bir yang panas dan pedas melewati tenggorokan mereka, mereka juga merasa menderita. Setelah Reagan dan Kenzo menghabiskannya, mereka merasakan rasa panas di perut mereka. Puas. Reagan mendengus, kemudian hendak mengambil sumpit untuk makan dan menenangkan perut mereka. Akan tetapi, baru saja mereka mengambil sumpit, Peter malah mengambil sebotol bir lagi. Jangan buru-buru makan, kita minum sampai puas dulu. Setelah mengatakannya, Peter lanjut meminumnya. Bluk, bluk. Abigail dan Judith tercengang melihat Peter. Beberapa orang lainnya juga kebingungan. Seseorang yang cacat punya kemampuan minum sehebat ini. Shoo. Peter meletakkan botol bir dengan posisi terbalik. 2 botol bir Mautai dihabiskan Peter hingga tidak tersisa. Astaga. Pria di bagian kiri Reagan terkejut hingga melongo. Minum. Reagan mengeratkan giginya dan meletakkan sumpit. Kemudian lanjut minum bir dengan menahan napas. Huek. Tiba-tiba ada 2 pria yang memuntahkan birnya dan berlari ke kamar mandi. Meskipun Reagan dan Kenzo memaksa untuk meminum bir itu, tapi rasa panas di perut kosong mereka sangat menyiksa. Minum bir dengan perut kosong memang gampang memicu mabuk. Apalagi ini adalah bir putih dan sangat banyak yang mereka minum. Bagaimana mungkin ada yang bisa tahan? Reagan dan Kenzo meletakkan botol bir dan merasa sangat pusing. Efek alkohol yang terus-menerus melonjak membuat mereka tidak bisa berbicara dengan jelas. Belum puas, kan? Tambah 20 botol lagi. Ekspresi Peter tidak berubah sama sekali. Mulutnya berkedut hingga menunjukkan senyuman licik. Tidak. Kak Peter, aku tidak sanggup lagi. Ebet adalah orang pertama yang mengalah. Dia langsung mengambil sumpit dan menggoyangkan di tangannya.
Dia langsung mengibarkan bendera putih untuk menyerah. Aku juga tidak sanggup lagi. Beberapa pria lainnya juga ikut melambaikan tangan. Kenzo dan Reigan saling bertatapan, kemudian melihat ke arah Peter. Mereka terdiam saat melihat Peter yang sangat tenang. "Birnya sampai di sini saja. Kita makan dulu." Kenzo mengajak semua orang untuk makan. Ini jelas kalau dia sudah mengalah. "Lihatlah, aku sudah memuaskan mereka, kan?" ujar Peter sambil tersenyum kepada Abigail. "Kamu ini." Abigail merasa tidak berdaya melihat Peter yang bangga pada dirinya sendiri. Mereka sudah minum bir dan semua hidangan sudah disajikan. Suasana di ruang VIP perlahan-lahan menjadi ramai. Hanya saja, ada beberapa orang kalau sudah mabuk akan sembarangan berbicara. Reigan adalah orang seperti ini. Primadona Abigail, sepertinya kamu sudah lama tidak bertemu dengan Kenzo. Dulu Kenzo terus mengejarmu. Dia bahkan pernah menghajarku karena masalah ini, ujar Reigan dengan leher yang memerah. Hahaha, semua orang langsung tertawa. Wajah Kenzo juga memerah. Dia pun menatap Abigail dengan tatapan yang menjiwai. "Itu hanya masa kecil kita yang belum tahu apa-apa. Jangan bahas masa lalu lagi." Abigail menggelengkan kepala dan melirik Peter. Meskipun dulu dia tidak menerima siapapun, tapi dia tetap merasa Peter akan tidak senang. "Duh, Abigail, kamu ini terlalu baik. Kamu ini tidak pernah menerima Kenzo, padahal dia baik sekali padamu. Dia bahkan khusus kembali karena dirimu. Demi kamu, Kenzo bahkan memohon bantuan orang lain untuk masalah Peter. Begini saja, bagaimana jika kamu bersulang dengan Kenzo?" Karena Reigan juga sudah mengatakannya, Abigail pun tidak bisa menolak lagi. Dia terpaksa mengambil gelas yang berisi anggur merah. "Peter, aku harus bersulang. Kamu jangan mewakilkan aku lagi." Sebelum Peter mengatakan apapun, Abigail sudah mengatakan duluan. "Oke." Peter hanya menganggukkan kepalanya. "Bersulang saja bukan masalah besar. Terima kasih atas bantuanmu, Kenzo. Setelah minum bir ini, kedepannya kita adalah teman baik. Terima kasih juga atas masalah Peter." Abigail menatap Kenzo dengan serius, bahkan berdiri untuk bersulang padanya. "Aduh, Abigail, tidak perlu begitu. Untuk apa begitu sungkan? Coba kalian berdiri di sana. Sejak masa sekolah, kalian sangat tampan dan cantik. Apa yang bisa memisahkan kalian sekarang?" Reigan berteriak dengan wajah yang memerah. Beberapa orang yang lain juga ikut menghebohkannya. "Aku menyarankan Kenzo dan Abigail bersulang. Dengan begitu baru bermakna, kan?" Tiba-tiba seorang pria berkata sambil tertawa. "Hahaha, benar-benar, bersulang. Betul, aku setuju." Dalam sekejap, selain Peter, Abigail, Judith, Kenzo dan Ebet, semua orang lain di ruang VIP bersorak dan berteriak. "Abigail, teman-teman kita sudah begitu semangat. Bagaimana kalau kita melakukan sebentar?" Kenzo mengatakan dengan senyuman dan berdiri dengan elegan. "Tidak perlu." Abigail hanya mengerutkan keningnya. Akan tetapi, suaranya langsung menghentikan sorakan mereka. "Bersulang, bersulang, bersulang, bersulang." Reigan dan lainnya berteriak sambil memukul meja. Suasana itu sangat ramai. Abigail sangat tidak senang, tapi dia tidak tahu bagaimana menghentikannya. Di saat ini, Peter mulai marah. Abigail adalah kekasih sah Peter. Akan tetapi, pria lain malah mau bersulang mesra dengan kekasihnya. Sepertinya Peter tidak akan membiarkan masalah ini. Awalnya Peter tidak ingin mempermalukan Abigail dan membuat hubungan pertemanannya menjadi tidak enak. Akan tetapi, mereka malah dikasih hati minta jantung. Peter akan bersabar, tapi ada batas kesabaran. Terkadang ada beberapa hal yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. "Bersulang, haha, bersulang," teriak Reigan dengan tertawa keras. "Bersulang apaan?" Tiba-tiba, sebuah suara yang tidak senang mengatakannya hingga membuat suasana di ruang VIP menjadi tegang. "Peter, apa maksudmu? Kamu harus lapang dada sebagai seorang pria. Hanya minum bir saja. Kenapa tidak boleh?"
Reagan sudah menebak kalau Peter pasti akan bersuara. Lapang dada, bagaimana jika kamu menyuruh ibumu bersulang dengannya? Ujar Peter dengan tatapan dingin. Kamu ini. Reagan mengeratkan giginya dan mau membalasnya. Hahaha, orang dalam negeri memang tidak sopan. Kenzo meletakkan gelas dan tersenyum sinis. Sopan juga tergantung dengan manusianya. Selain itu, apa kamu mengira marah berarti tidak sopan? Peter mengulurkan tangannya dan melipat lengan bajunya. Ini baru namanya tidak sopan. Peter tiba-tiba berteriak dan mengangkat tangannya, kemudian menarik sudut meja dan melemparnya. Bang! Meja besar ini langsung dibalikkan Peter. Bundaran kristal di tengah meja langsung terjatuh di lantai. Ah! Semua orang langsung berdiri dan mundur ke belakang. Shoot! Bundaran kristal yang jatuh langsung hancur. Makanan yang lezat di atas meja juga terjatuh dan tercampur dengan serpihan mangkuk. Anggur merah juga terjatuh dan menyebarkan aroma anggur di seluruh ruangan. Makanan dan meja di ruangan ini langsung dibalikkan Peter. Ini baru disebut tidak sopan. Kalian dikasih hati malah minta jantung. Peter menarik Abigail ke belakangnya dengan wajah yang dingin. Semua orang sangat tercengang. Tidak ada yang menyangka kalau Peter berani membuat kekacauan. Mereka tidak tahu kalau Abigail sangat penting bagi Peter. Mereka ingin mengganggu Abigail, membantingkan meja masih sangat ringan. Mereka juga tidak tahu kalau sebelumnya saat Ebet mengganggu Abigail, keluarga Winston bahkan hampir dihancurkan. Bagus, Peter, kamu akan mati. Sekujur tubuh Kenzo gemetar, dia pun langsung mengeluarkan ponsel untuk menghubungi orang itu. Bang! Di saat ini, pintu ruang VIP terbuka. Setelah itu, satu persatu pelayan berjalan masuk. Mereka bahkan ditemani oleh 30 orang satpam. Shoo! Semua orang langsung melihat ke arah pintu. Apa yang terjadi? Seorang pria parubaya dengan setelan jas berjalan masuk dengan senyuman lebar. Para tamu, maaf mengganggu. Aku adalah manajer Andros Lakeside Hotel. Pria parubaya itu memperkenalkan dirinya sambil tersenyum. Kamu manajer? Ya, kebetulan sekali. Kenzo langsung meletakkan ponselnya dan menunjuk kerusakan di lantai. Ada orang yang merusak mejamu dan menghancurkan bundaran kristal ini. Coba lihat berapa yang harus dibayar. Kenzo tersenyum sambil melirik Peter.